Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Denpono Media. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin sharing aja, ingin berbagi pengalaman mengenai dunia perlaptopan. Gampangnya ini lanjutan dari beberapa video yang pernah saya buat ya. Nah, untuk kali ini saya mau bahas mengenai laptop brand lokal dari Axio yang seri Pongo. Di sini saya memiliki Pongo 725. Nah, Pongo 725 ini baru saya beli itu dari April, teman-teman ya. April 17 April saya beli dari Agres Jogja. Nah, sampai sekarang itu anggaplah baru 1 bulan gitu ya, 1 bulanan lah. Nah, itu ada satu problem yang menurut saya itu sangat sangat mengganggu, yaitu mengenai baterai health. Nah, baterai healthnya itu mengalami error, teman-teman ya. Jadi baru dipakai, jadi saya pakai itu selang beberapa hari langsung mengaktifkan fitur dari si Pongo yang ada di control centernya. Ini ada fitur flexi charger. Nah, di sini kita bisa memungkinkan baterainya mau di cut off di berapa persen gitu ya, apakah 100, ini yang maksimum baterai, yang recommended ini di 80%, atau kita custom sendiri. Jadi baterainya itu kita cut off-nya disesuaikan sendiri, gitu teman-teman. Nah, namun ada masalahnya itu kalau kita setting flexi chargernya, itu terutama yang di recommended, itu akan selalu ngebug, teman-teman ya. Ngebugnya itu baterai health akan turun di kisaran 69% sampai 70-an% gitu. Nah, yang saya alami ini dialami juga oleh user-user yang lain gitu. Di grup Pongo ini kalau kita cari dengan kata kunci baterai health, itu banyak yang bahas ya. Ini saya ini. Nah, ini ada kawan kita Bang Brian, ini dia baru 3 hari baterai healthnya kok 67% gitu ya. Lalu ini saya juga pernah posting, ini baterai healthnya ngebug di 76%. Lalu ini ada lagi yang 73%. Nah, sebenarnya ini bukan baterainya yang rusak ya, setelah saya cari tahu ya, makanya saya sebutnya ngebug. Karena kalau kita kalibrasi ulang dengan cara kita pakai sampai habis lalu kita cas sampai 100%, maka dia akan kembali 100% baterai healthnya, teman-teman. Seperti ini saya sudah sembuh ya di 100%. Nah, itu setelah saya cari tahu kenapa kok bisa ngebug di 70-an% gitu ya. Itu karena misalnya gini, kalau ngebugnya di 70%, ya anggaplah 70% rata-rata ya, itu kita setting flexi chargernya, teman-teman, jangan yang recommended. Kalau recommended itu kan dia stopnya di 80%. Kita custom saja batas atasnya di 70% ya, karena ngebugnya di 70%-an, maka kita setting di 70% ini. Kalau batas bawah terserah lah. Nah, dengan cara sederhana ini nanti si sistemnya atau mungkin controllernya dia akan nggak ngebug lagi. Yang efeknya seperti ini, dia akan baterai healthnya akan 100% gitu. Nah, pertanyaannya, emangnya kenapa kalau ngebug gitu ya? Anggaplah gini, kalau ngebugnya di 70%, berarti kan kapasitas penuhnya di sekitar ini, teman-teman, sekitar berapa ya? 30-an berapa gitu, 40 atau berapa gitu kan. Nah, 40 ini oleh sistemnya dianggap 100% gitu ya, karena seolah-olah baterainya sudah turun performanya menjadi 70% gitu. Kalau kita cut off di 80%, berarti kan dia lebih sedikit lagi gitu. Nah, kalau mau kita cas penuh juga nggak bisa, akan ngebug di 70% gitu. Makanya, nah, untuk mengatasinya itu ya tadi kita pakai custom yang ini, custom tapi di batas atasnya kita setting 70%. Nah, ini sudah saya tes ya, karena sebelumnya kalau saya setting di ini yang recommended ini, pasti dia akan ngebug di 70% gitu. Nah, setelah saya ubah seperti ini di batas atas 70, dia akan sembuh. Nah, ini sudah saya posting juga di grup
Ya karena informasinya masih minim sekali itu pembahasan mengenai ini. Rata-rata orang pada tanya itulah. Nah, di sini saya coba bahas ini. Ini saya bercerita kalau baterai health saya itu ngebug di 69 sampai 70-an persen gitu. Nah, setelah ini saya coba custom dengan batas cut off flexi charge-nya di 70%. Nah, dengan ajaibnya dia malah sembuh sampai sekarang ya, sampai video ini dibuat terjaga di 100%. Ini kalau flexi chargernya saya matikan, dia bisa ngecas sampai full desain kapasitas baterainya. Itu desainnya di berapa sih fullnya, 52 Wh gitu teman-teman ya, seperti itu. Ini juga ada yang komen, sudah ada yang komen ini tadi, ini di Pongo 5 gue work juga, nggak ngebug lagi baterainya ya, itu kan. Jadi gimana ya, mungkin kontrolernya, pembacaan kontrolernya itu nggak akurat atau gimana ya, makanya saya sebut istilahnya ngebug gitu. Seperti teman-teman, dia di set di 60 sampai 70. Nah, seperti itu. Jadi buat kalian yang Axio Pongonya baterai health-nya turun, tuh ya bisa deh diikuti yang apa yang saya lakukan ini, di set saja batas atasnya di 70% ya. Jangan buru-buru ke service center ya. Kalau masalahnya seperti ini kan, masalahnya anggaplah itu yang ngebug gitu ya, kalian mau ganti baru pun ya nantinya bakal seperti ini lagi gitu, seolah-olah itu baterainya rusak, padahal itu yang pembacaannya saja yang error gitu. Itu teman-teman, kalau kita kalibrasi ulang dia akan sembuh, akan bisa sendiri, artinya kan baterainya nggak ada masalah, cuman pembacaannya aja, kontrolernya itu yang mungkin error. Soalnya di BIOSnya itu saya juga posting juga, di BIOSnya ini loh, di bagian advance di BIOSnya itu ada menu flexi charger. If you set the flexi charger to enable, jika kalian itu mengaktifkan flexi charger, itu seiring waktu baterai pembacaan baterainya itu akan akurasinya akan berkurang gitu teman-teman ya. Makanya ya hal itu sebenarnya wajar, pembacaan nggak akurat itu wajar kalau kita pakai ini. Cuman masalahnya itu kan kalau kita langsung pakai flexi chargernya malah ngebug jadi 70 atau berapa gitu kan. Nah itu, jadi solusinya ya tadi di setting di setting control centernya yang flexi charger di custom di batas atas 70. Kalau ngebugnya di 70, misalnya ngebugnya di 80% atau 60% ya kita setting aja di itu yang ngebugnya itu dimainin aja, seperti itu teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang punya Axio Pongo atau device yang lain mungkin dari Axio. Bisa komen aja di bawah, mungkin kalau ada pembahasan saya yang kurang tepat atau ada tambahan bisa komen saja di bawah. Ini aja hanya sharing aja, karena menurut saya itu informasinya masih sangat minim, dan saya yakin ini nggak ada kendalanya ya di baterainya yang gimana-gimana ya, cuman ya ini aja lah. Mungkin kalau ada update BIOS atau apa mungkin bisa sembuh, harapannya seperti itu. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.